petani adalah pejuang kita, pahlawan kita yang harus juga kita bela dari situ, agar mereka bisa juga menikmati kehidupan yang sejahtera begitu kan. Nah, karena percuma saja sekarang nanam padi segala macam, ujung-ujungnya begitu mereka panen, dihitung-hitung malah tidak dapat apa-apa. Yang tinggal adalah hutang. Kenapa? Karena biaya produksinya sangat tinggi, belum obat-obatan, belum pupuk, belum ongkos tenaga kerja dan sebagainya. Itu kalau dihitung kecil sekali sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Opsi NTB, kembali lagi bersama saya Ahmad Yani. Kali ini saya bersama Bapak Haji Hairul Warisin, anggota DPRD Provinsi NTB dari fraksi Gerindra, Pak ya. Kebetulan beliau juga adalah Ketua KTNA NTB, Kontak Tani Nelayan Andalan. Kali ini kita akan membahas masalah yang saat ini sedang banyak diperbincangkan, yang tidak lain adalah masalah pupuk, khususnya di Pulau Lombok. Kita ketahui sekarang pupuk non-subsidi sangat mahal sekali, Pak ya. Sangat mahal sekali, sementara di lain sisi ada pupuk non-subsidi, pupuk subsidi yang jumlahnya sangat terbatas. Nah, sekarang ini yang kita bahas, seberapa kompleks permasalahan pupuk di Lombok ini, sehingga pada beberapa waktu lalu Pak Haji Hairul Warisin atau lebih akrab disapa Pak Haji Iron bahkan bersurat ke Presiden, Pak ya. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Kita langsung aja tanyakan kepada beliau, sebenarnya seberapa kompleks permasalahan pupuk non-subsidi khususnya di Pulau Lombok ini, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbicara tentang pupuk, jadi masyarakat kita pasti di benaknya adalah yang tentu lebih dominan adalah mengenai pupuk urea. Padahal jenis pupuk ini kan sangat banyak ya. Ada pupuk urea, ada pupuk SP36, fosfat ya, kemudian ada NPK, kemudian ada juga pupuk yang bisa dibuat oleh petani sendiri yang kita sebut dengan pupuk organik misalnya ya. Apakah itu dari kompos, apakah itu dari kotoran hewan dan sebagainya. Nah, berbicara masalah pupuk non-organik ini, non-subsidi ya, pupuk urea terutama, pupuk urea non-subsidi ini, ya memang pasti dirasakan mahal oleh petani kita. Kenapa dia dikatakan mahal? Karena pasti petani kita itu akan membandingkan harga pupuk subsidi dengan non-subsidi, ya. Betul. Sehingga begitu ketemu dia dengan pupuk non-subsidi yang harganya cukup mahal, ini pasti berteriak dia, ini kenapa pupuk ini sangat mahal sekali, begitu kan? Bahkan saya mendengar ada petani yang menerima pupuk subsidi, kemudian dia merasa kekurangan, dia beli pupuk non-subsidi, kemudian dicampur harganya di situ, itu sampai dengan harga bisa dirata-ratakan harga sampai dengan 6.000 per kilogram misalnya di situ. Ya memang kita sadar bahwa pemerintah kita ini kan dengan segala keterbatasan anggaran ya, sehingga tidak bisa memberikan subsidi penuh sesuai dengan kebutuhan petani atau sesuai dengan rekomendasi dari Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian ya, Balitbang itu, bahwa berdasarkan rekomendasi untuk tanaman padi contohnya, petani kita untuk di NTB ini ya, Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, itu sudah diberikan rekomendasi sekitar 225 kg per hektar. Itu untuk non subsidi atau subsidi? Untuk jumlah pupuk yang harus disebar di tanaman padi yang luasnya 1 hektar. Tetapi sekarang ketika kita berbicara subsidi, jatah yang dapat diterima oleh petani yang memiliki 1 hektar ini 70% saja, ya, dari 225 itu. Antara 125 sampai dengan 155 kg lah. Artinya kalau kita merujuk ya kepada rekomendasi Balitbang Pertanian itu, tentu sangat kurang ya, masih jauh kurangnya itu dari kebutuhannya. Nah, sementara kekurangan ini yang namanya petani sudah terbiasa menggunakan pupuk di tanaman padinya itu lebih daripada 200 kg per hektar misalnya, maka dia akan berupaya bagaimana membeli pupuk tambahan di sini ya, untuk mencukupkan kekurangan yang diberikan dari jatah subsidi tadi itu. Nah, sehingga
tentu upaya petani ini mencari yang non subsidi. Begitu ketemu dengan pupuk non subsidi yang harganya tidak kurang dari 12.500 sampai 13.500 sampai ke tingkat tangan petani harga pupuk non subsidi ini, maka tentu ini menjadi berat dirasakan oleh petani kita. Itu tergolong mahal ya harga? Iya, karena harga non subsidi ini memang mengacu kepada harga dolar, kan? Harga dolar, atau itu sama dengan harga ekspor, ya, itu sama dengan harga ekspor. Berarti bisa kita bilang sampai sejauh ini permasalahan pupuk ini merupakan permasalahan klasik sebenarnya, Pak ya. Artinya permasalahan pupuk non subsidi ini khususnya ditambah lagi dengan pupuk subsidi dengan jumlah kuota yang diberikan sangat terbatas. Nah, sehingga tidak heran makanya dari dulu sampai sekarang masyarakat atau petani kita mengeluh. Nah, dari keluhan-keluhan masyarakat ini Pak Haji Iron menghimpun dan pada akhirnya beberapa waktu lalu bersurat ke Presiden untuk mengatasi permasalahan pupuk non subsidi terutama. Sebenarnya apa isi surat itu? Saya merasa sangat bangga dengan Pak Presiden kita, yang mana terutama di NTB ini ya, beliau sangat sangat perhatian, sehingga saya atas nama wakil rakyat juga merasa sangat apresiasi pada beliau, bahwa beberapa event nasional internasional pembangunan ya sudah berjalan sangat bagus, sangat lancar di sini, dan sukses juga beliau ya. Namun kita harus pahami juga bahwa semua dukungan pembangunan segala macam ini kan bagaimana juga dengan rakyat kita di sini. Pembangunan bagus, semua bagus, tapi rakyat kita miskin misalnya petani di situ, atau petani miskin misalnya di situ, maka ini tentu akan mengurangi arti lah. Nah, sehingga saya berpikir bahwa apa solusi yang harus kita lakukan begitu kan, dan kemana kita harus mengadu. Nah, satu-satunya tempat kita mengadu adalah Bapak Presiden kita. Nah, sehingga saya membuat surat kepada beliau. Sesuai di komisinya, maaf saya potong ya, saya di komisi 2. Ya, kebetulan saya kan di Komisi Ekonomi Pertanian ya. Jadi artinya apa yang saya lakukan ini adalah masih pada tupoksinya, masih pada tupoksi saya di Dewan begitu. Nah, sehingga saya berpikir bahwa kenapa mesti harus kita mengikuti harga non subsidi ini, mengikuti harga luar negeri, harga ekspor misalnya. Padahal jumlah pupuk kita di Indonesia ini kan tergolong terbesar di dunia kita, terutama pupuk urea loh ya. Urea ya. Pabrik pupuk urea di Indonesia ini setahu saya ya, saya baca-baca di media juga bahwa satu ada pupuk Kaltim, kemudian ada pupuk Iskandar Muda di Aceh, kemudian ada pupuk pupuk Kujang di Jawa Barat, ada lagi petrokimia ada di Gresik, Surabaya. Kemudian ada lagi satu pabrik pupuk di Palembang, itu pabrik tua lah ya, yang kita sebut dengan pupuk Pusri, ya, itu di Palembang. Artinya kita memiliki ada 5 pabrik pupuk besar, yaitu pabrik pupuk urea, ya. Terbesar malahan ya? Bahkan terbesar di dunia, ya, karena kita memiliki amonia juga yang sangat mendukung di Indonesia ini. Nah, sehingga apa tidak bisa sekarang pemerintah kita dalam hal ini Bapak Presiden mengalihkan sedikitlah harga yang ekspor itu ya, jangan disamakan dengan harga yang harus diberi kepada petani kita yang kekurangan dari jatah subsidi itu. Sehingga saya memunculkan di situ adalah permohonan kepada Bapak Presiden agar kami dapat diberikan pupuk non subsidi dalam negeri. Berarti berapa poin dalam isi surat yang diajukan kepada Presiden itu? Hanya 3 poin saja. Apa aja yang pertama? Permintaan saya adalah yang pertama harga subsidi tetap, ya. Kemudian karena itu memang tidak mungkin pemerintah juga akan berikan kita 100% pupuk subsidi karena memang fiskal kita masih kurang ya di Indonesia ini. Pak Presiden membangun di mana-mana, jadi butuh uang besar. Nah, sehingga saya meminta yang kedua itu adalah pupuk non subsidi dalam negeri. Pupuk subsidi dalam negeri ini berapa harganya? Saya hanya memperkirakan dari sisi ada
Peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2020 bahwa HPP, harga pemerintah, harga pembelian pemerintah gabah kering panen per 1 kilogramnya itu adalah seharga Rp4.250. Nah, bagaimana kalau sekarang 1 kilogram gabah ini disamakan dengan harganya dengan 1 kilogram pupuk non subsidi dalam negeri, ya, supaya masyarakat tani kita tidak merasa sangat berat, ya, tidak merasa sangat diberatkan oleh harga pupuk ini. Dan itu kan tidak 100% harga itu kan sudah ada subsidi, ada lagi yang harga 4.250 sebagai non subsidi dalam negeri itu, ya. Nah, sisa yang begitu besar lagi ini silakan diekspor, ya. Artinya silakan ekspor, tapi lihat dong petani kita di sini kan? Ya, artinya jangan sampai kekurangan. Iya, non subsidinya itu diberikan, jangan sama dengan ya, orang luar negeri harganya gitu kan, supaya diberlakukan bahwa harga non subsidi itu khusus dalam negeri itu ada harga beda, yaitu sama dengan harga 1 kilogram gabah kering panen, yaitu 4.250. Poin selanjutnya apa yang dalam berita? Iya, poin selanjutnya ya seperti yang tadi saya sampaikan di situ ya, bahwa kalau kita lihat dari sisi harga-harga komoditi, ya, yang terjadi di negara kita ini kan fluktuasinya sangat tinggi, ya. Pada saat orang nanam cabai misalnya, ya, itu harga cabai sampai dengan 25.000, 35.000 per kilogram. Tapi begitu mereka panen, cabainya harganya 5.000, 6.000 dan seterusnya. Ini kan belum ada jaminan dari pemerintah bahwa ada harga eceran tertinggi cabai misalnya, kan tidak ada itu. Ya, jadi mereka petani kita spekulasi terus itu, ya. Nah, inilah yang saya maksud bahwa dari kondisi harga-harga komoditi yang tidak menentu ini, yang tentunya petani juga tidak berani spekulasi besar-besaran, ya, tetapi mereka tetap harus menanam dan tetap menanggung risiko harga pupuk mahal, kemudian harga pestisida juga mahal, gitu ya. Ditambah lagi pupuk subsidi kita kurang. Ya, ditambah subsidi yang diberikan kurang, maka oke lah, subsidi ini tidak usah ditambah masalah, tetapi harga non subsidi dalam negeri itu dibentuk. Iya, sesuai dengan isi poin surat tadi. Ya. Sebenarnya dampak terburuk apa yang kita khawatirkan dari mahalnya harga pupuk non subsidi ini, khususnya untuk di bidang pertanian kita? Ketika petani tidak mampu membeli pupuk atau melakukan pemupukan sesuai dengan rekomendasi pemerintah misalnya, ya, maka yang akan terjadi adalah turunnya produksi, ya, turunnya produksi. Kenapa produksi turun? Misalnya karena petani tidak mampu membeli pupuk sesuai dengan rekomendasi pemerintah, atau sesuai dengan jumlah pupuk yang biasa dipakai per 1 hektar hamparan luas itu oleh petani kita. Nah, ini yang kami khawatirkan, jangan sampai gara-gara masalah pupuk yang tak mampu dibeli oleh petani kita, kekurangannya itu, ya, kemudian produksi menjadi menurun. Yang kita khawatirkan juga nanti pertama hasil pertanian kita rusak, jadinya kan serba mahal ntar kan, harga beras, harga gabah dan sebagainya. Nah, itulah dia. Kira-kira sejauh mana keyakinan Bapak terhadap surat tersebut, apakah bisa sampai ke Presiden atau gimana? Kami ikhtiar, ya, kami ikhtiar dan kami sudah berupaya, baik menemukan kurir yang sesuai lah, ya, bahwa kami yakin surat kami akan nyampe di tangannya beliau, termasuk kepada bapak-bapak yang lain yang berupa tembusan di situ, baik Menteri BUMN, ya, Pak Erick Thohir juga kami kirimkan, kemudian Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian, ya, juga kami berikan, kemudian Menteri Perdagangan juga kami berikan, ya, supaya ini jadi bahan diskusi beliau-beliau itulah di atas. Berarti nanti kalau Gerindra, ini surat ini atas nama Gerindra apa Komisi 2? Atas nama KTNA. Oh, KTNA. KTNA berarti yang bersurat, ya. Iya. Artinya nanti supaya kalau tidak ada politiknya. Ya, betul. Ini murni KTNA. kita lakukan adalah untuk benar-benar membela petani kita. Ya. Jadi untuk dimaklumi, KTNA ini adalah mitra kerja daripada Menteri Pertanian. Oh, mitra kerja. Ya, sehingga kantornya KTNA itu ada di lingkungan Kementerian Pertanian, ya, di dalam sana, di lingkungan itu. Karena ini mitranya beliau di situ. Ya. Artinya kita berharap supaya
surat yang dilayangkan oleh KTNA ke Pak Presiden bisa sampai dan bisa dibaca dan bisa ditanggulangi. Syukur-syukur nanti kalau KTNA dipanggil oleh Presiden, data-datanya sudah disiapkan Pak ya, kalau semisal nanti Presiden memanggil. Ya, anggaplah sekarang kalau masalah data ini kan kita punya Dinas Pertanian, Ya, betul. provinsi. Tabulasi data itu ada di situ semua kan. Se-kabupaten kota se-Indonesia, se-NTB itu ada di situ. Jadi luas sawah, kemudian luas lahan pertanian yang lain ya, perkebunan dan sebagainya ada di situ dia. Jadi itu bisa kita tinggal mengambil data itu, kemudian berapa jumlah subsidi yang diberikan semuanya, kita bagi, yang jelas 70% dari itu kan sudah ada keluar itu. Benar. Ya. Ya, artinya nanti kalau surat itu diterima oleh Presiden dan bisa ditanggulangi, ini merupakan kemerdekaan bagi petani kita di NTB umumnya. Ya. Petani adalah pejuang kita, pahlawan kita yang harus juga kita bela dari situ, agar mereka bisa juga menikmati kehidupan yang sejahtera begitu kan. Nah, karena percuma saja sekarang nanam padi segala macam, ujung-ujungnya begitu mereka panen, dihitung-hitung malah tidak dapat apa-apa. Yang tinggal adalah hutang. Kenapa? Karena biaya produksinya sangat tinggi, belum obat-obatan, belum pupuk, belum ongkos tenaga kerja dan sebagainya. Itu kalau dihitung kecil sekali sebenarnya. Tapi ya sudahlah, karena memang ini usaha tani mereka, ya kebiasaan mereka berusaha di situ, jadi mereka nikmati juga itu. Tapi tolonglah pemerintah perhatikan begitu, supaya mereka bisa meningkatkan hasil yang signifikan. Ya, sekali lagi sahabat opsi NTB, kita berterima kasih kepada Ketua DPC Partai Gerindra Lombok Timur, beliau juga Ketua DPC Partai Gerindra Lombok Timur, sebagai sebagai anggota DPRD Provinsi NTB, juga Ketua KTNA NTB. Kita berterima kasih sekali atas surat yang dilayangkan Pak. Semoga ini bisa diterima oleh Presiden dan bisa ditanggulangi, dan ini merupakan bisa menjadi kemerdekaan petani kita di NTB pada umumnya. Terakhir Pak, apa solusi atau saran Bapak kepada petani kita yang sekarang ini lagi bercocok tanam terkait dengan masih mahalnya harga pupuk non subsidi ini? Mungkin ada saran atau apa dari Bapak? Ya, jadi begini, tolong supaya pupuk subsidi yang sudah dipaketkan oleh pemerintah itu dimanfaatkan semuanya. Jadi ada pupuk organik di situ ya, apakah yang cair maupun yang padat itu dipergunakan, karena itu bisa menanggulangi kekurangan pupuk subsidi yang sudah diberikan. Kemudian yang kedua, benar-benar diperhatikan tanamannya, ya, bahwa oh ini kekurangan pupuk misalnya, ya untuk sementara ya berilah pupuk non subsidi karena memang jatah yang subsidi belum ada misalnya ya. Dan jangan lupa kalau memang kita juga memiliki ada kandang ayam, kita punya kandang sapi, kandang kerbau dan sebagainya, kotoran ini supaya diolah menjadi pupuk organik. Alternatif lah ya. Ya, harus kita jadi pilih. kalau itu pupuk organik, nanti juga bantu sebar di lahan sawah kita, ya. Karena saya lihat juga pupuk organik yang diberikan hanya 5 kuintal per hektar ya. Itu 5 kuintal itu masih ada kesempatan lah untuk kita tambah dengan pupuk kandang organik atau pupuk kompos yang mampu di petani untuk disebar, untuk dibantu di sawah juga itu. Oke, sahabat opsi NTB, itulah perbincangan, bisa kita bilang perbincangan singkat tapi sangat padat dan mendalam, dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Ini merupakan kontribusi dari KTNA NTB untuk memperjuangkan petani khususnya di Pulau Lombok, dan semoga saja kita berharap, sekali lagi kita berharap semoga Presiden bisa menanggulangi atau bisa merespons surat yang dilayangkan oleh KTNA NTB. Terima kasih sekali lagi waktunya Pak. Sama-sama. Sahabat opsi NTB, sampai di sini perjumpaan kita bersama Haji Hairul Warisin atau yang lebih akrab disapa Haji Ron. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.